Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadhaili wal karamat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, Jalan Raya Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membangun kebahagiaan, yaitu membangun kebahagiaan hidup. Alhamdulillah kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Misbahul Murin atau Kiai Haji Misbah dan juga Ustadz Azhari Nasution. Di segmen pertama ini pemirsa, Kiai Haji Misbah akan menyampaikan subtema mengenai kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan meniti jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Silakan Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, berbicara tentang kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Dan semua orang mempunyai definisi apa itu bahagia. Ada orang mengatakan bahagia itu ketika mendapatkan uang yang tidak berseri. Ada orang mengatakan bahagia itu di saat saya mendapatkan pangkat jabatan yang tiada terbatas. Ada orang mengatakan bahwasanya bahagia di saat keinginan yang saya inginkan semuanya terpenuhi.
Silakan orang mendefinisikan bahagia. Namun para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar apapun yang kita pikirkan tentang kebahagiaan, ikuti apa yang diajarkan oleh Allah wa Rasuluh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, agamanya Allah, syariatnya Allah. Ala basiratin, aku sadar. Ana wa manittaba'ani, dan ini adalah ajaranku, dan ini adalah ajaran yang diikuti oleh para umatku. Para jemaah sekalian, lantas apa itu bahagia menurut ajaran Islam? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran yang kita hafal insyaallah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dikatakan wa ulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Siapa mereka itu? Yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Kemudian yang nomor dua, wa yuqimunas shalah, dia mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakat, kemudian dia mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia berinfak, peduli kepada orang lain. Kemudian dia percaya dengan kitab Allah dan kitab yang diturunkan sebelum Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka percaya dengan akhirat. Itulah yang dikatakan orang bahagia para jemaah sekalian. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Maka para jemaah sekalian, ayo kita menuju ke sana. Setiap langkah kita, mulai dari tidur sampai tidur kembali, usahakan menuju kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sampaikan tadi. Maka puncak daripada ini semua, nanti Bapak dan Ibu akan merasakan apa yang dikatakan surga. Ini puncaknya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini puncak daripada kebahagiaan. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang ini benar-benar beruntung. Terus bagaimana kehidupan di dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lebih daripada kesenangan yang menipu, seakan-akan ada dan nyata, padahal seperti fata morgana, wujud tanpa rupa. Karena itu para jemaah sekalian, jangan khawatir. Ada orang berkata, apa yang disampaikan oleh kiai itu kan berurusan dengan akhirat. Nanti itu kiai, kita sekarang ada hidup di dunia. Bagaimana kita kehidupan di dunia ini? Saya ingatkan, ada jaminan dari Allah. Orang-orang yang beramal soleh, man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, dari laki, wa unsa, dan perempuan, maka saudara-saudara sekalian, janji daripada Allah, ini janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberi kehidupan yang baik. Subhanallah. Inilah para jemaah sekalian,
puncak daripada kebahagiaan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Maka insya Allah setelah ini kita akan merasakan tanda-tanda ciri-ciri orang bahagia. Orang bahagia itu para jemaah sekalian, dia itu selalu mengaku salah banyak dosa di hadapan Allah. Itu yang pertama. Mengapa para jemaah sekalian orang yang mengaku salah lantas dia beristighfar termasuk tandanya orang bahagia? Karena Rasulullah sudah mengingatkan, man lazimal istighfar, barang siapa orang melazimkan istiqomah membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan hidup yang dia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Karena itu para jemaah sekalian, yang pertama ini ayo kita ingatkan kembali, baca istighfar yang banyak, insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia. Amin, amin, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kiai Misbah telah memberikan tausiah dan juga pencerahan kepada kita semuanya. Ternyata definisi kebahagiaan tidak hanya materi belaka, namun lebih dari itu, diantaranya yaitu mengaku banyak salah sehingga kita untuk melakukan sering-sering beristighfar. Masya Allah, di segmen kedua nanti pemirsa kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema besar ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Misbah bahwa ternyata definisi atau ciri-ciri orang mendapatkan kebahagiaan itu diantaranya dia selalu beristighfar. Lalu bagaimanakah ketika kebahagiaan itu digabungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad? Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Selamat mengikuti. Tema kita ini tentang bahagia. Saya pengen sebelum salam ibu-ibu, bapak-bapak buka maskernya, coba senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, 1, 2, 3. Waduh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Kiai Misbah waffaqahullah bihusni taufiqih. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bahagia? Utang lunas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau orang tanya mau makan enggak, jawabannya boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Oh, saya enggak mau makan, udah kenyang. Tapi mau bahagia tidak? Semua orang jawab iya. Karena ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu lagi dipertanyakan karena jawabannya kita sudah tahu. Mesti semua manusia lintas agama, lintas suku, lintas primordial, dia pasti pengen bahagia. Gak ada yang gak pengen bahagia. Betul? Poin yang kedua yang saya pengen garis bawahi dan sama-sama kita garis bawahi. Kebahagiaan itu semua orang pengen bahagia, tapi bagaimana cara kita mentreatment supaya kita bisa dapat kebahagiaan, ini beda-beda. Banyak orang keliru mencari bahagia. Kenapa? Karena dia keliru mengenal dirinya. Dia anggap dengan dia party, kelabing, kumpul sama teman-teman, moto hidupnya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ada yang begitu? Enak banget itu, ya. Dia anggap ketika dia memenuhi ajakan-ajakan jasmaninya, dia bahagia. Tidak. Allah menciptakan kita 2 dimensi. Ada unsur fisik jasmani, tapi ada unsur ruhani, sesuatu yang abstrak, jiwa, nafas.
Kalau kita punya dua unsur ini berarti bukan cuma jasmani kita saja yang kita bahagiakan. Untuk bahagia jasmani dia perlu makan, betul? Tidak makan orang bisa sakit. Dengan sakit orang tidak bahagia, setuju? Itu jasmani. Ruhani juga butuh makan. Untuk bahagia ruhani butuh asupan. Ruhani butuh nutrisi. Apa makanan ruhani? Banyak. Dengerin Damai Indonesiaku. Pengajian, salat. Kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Diberikan keindahan, kesejukan di mataku di dalam salat. Nabi bahagia kalau salat. Kata Nabi kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Bilal, berdirilah, qomat. Waktu sholat mau masuk, arihna bis shalah, relaksasikan batin kami. Jadi dalam kacamata Nabi, sholat itu adalah relaksasi batiniyah. Sholat adalah treatment untuk mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang jasmaninya bahagia, tapi batinnya kering. Betul? Betul? Jadi Islam menawarkan kebahagiaan yang tidak temporer. Islam menawarkan kebahagiaan yang infinity. Tidak terbatas, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya pengen sadur ungkapan bijak dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam salah satu karyanya yang ke-45 namanya Kimia Us-Sa'adat. Kimia Us-Sa'adat artinya adalah unsur-unsur kebahagiaan. Bagi Al-Ghazali, orang untuk mendapatkan kebahagiaan seperti dia membuat proses kimiawi. Menemukan satu unsur dengan unsur yang lain lalu tercipta namanya proses kimiawi. Tidak bisa kita, saya pengen bahagia, udah saya bahagia aja, enggak bisa. Harus ada proses kimiawi untuk menjadi orang yang bahagia. Bagaimana treatmentnya? Salah satu tangga pertama untuk kita bahagia kata Al-Ghazali, ma'rifatun nafs. Mengenal diri kita. Kalau kita salah mengenal diri, kita salah mentreatment kebahagiaan. Kita kira kita sudah bahagia, padahal belum karena kita nggak kenal dengan diri kita. Karena itu kata Al-Ghazali, harus kenal dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kata Tuan Syekh Al-Ghazali, tangganya satu. Ibu-ibu, bapak-bapak harus sering-sering menginterogasi diri kita. Bertanya-tanya dengan diri kita. Berkontemplasi, merenungi. Ayu syai'in anta, kamu ini siapa? Ini pertanyaan pertama. Supaya kita kenal dengan diri kita. Ayu syai'in anta, kamu ini siapa? Saya Azhari Nasution. Baik. Kalau kamu Azhari Nasution, wa min aina ji'ta ila hadzal makan? Dari mana kamu ada? Dari mana kamu ada? Lalu kemudian wali ayyi syai'in khuliqata? Untuk apa kamu diciptakan? Banyak orang enggak bahagia lalu berakhir bunuh diri karena dia gagal menjawab pertanyaan nomor 3. Dia merasa dia sampah, untuk apa dia ada di bumi ini? Ya udah saya bunuh diri aja. Padahal kata Al-Ghazali dia harus menjawab wali ayyi syai'in khuliqata? Untuk apa kamu ada di bumi ini? Kamu siapa? Oke, akan kemana? Lalu kemudian untuk apa kamu ada di bumi ini? Yang keempat, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka? Apa yang membuat kamu bahagia? Yang kelima, wa bi ayyi syai'in syaqauka? Apa yang membuat kamu enggak bahagia? Pertanyaan keempat dan kelima ini baru bisa dijawab kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kita akan bahas bagaimana perspektif Al-Ghazali tentang kebahagiaan setelah segmen berikut ini, insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas materi dan juga refleksi yang luar biasa sekali. Betapa bahagia tidak hanya wujud fisik dan materi belaka, namun lebih dari itu. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di segmen ketiga dan juga keempat nanti di sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu saya undang
satu penanya untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita insya Allah. Ada Ibu Siti Romla, silakan boleh berdiri Ibu Siti Romla untuk mengajukan pertanyaannya. Maskernya boleh diturunkan biar suaranya lebih jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada orang yang taat ibadah tapi dia terlihat tidak bahagia. Apakah ada yang salah dengan konteks ibadah atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah menarik sekali pertanyaannya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Baik pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku masih dengan tema besar kita membangun kebahagiaan hidup. Tadi ada satu penanya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita mengenai, saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Siti Romla. Bagaimana ada orang yang sering beribadah bahkan rajin namun terlihat kurang bahagia. Ini apakah ada yang salah dari ibadahnya atau konsep bahagianya begitu Ibu Siti ya. Yai Misbah silakan Yai. Terima kasih Mas Sofyan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Qur'an misalnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Barang siapa beramal saleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman, aku janjikan kehidupan yang thayyib, yang baik, yang bahagia, yang sukses. Itu janji daripada Allah. Lantas kemudian kita bertanya, saya sudah ibadah Kiai, tapi masih ruwet saja. Ini artinya tanda-tanda daripada keimanan kita ini kurang pas, saudara. Ayo kita koreksi, jangan-jangan ibadah kita ini syarat dan rukunnya kurang benar. Dan mari kita bandingkan ibadah yang kita lakukan ini sebagai tanda orang bahagia. Rasulullah mengingatkan, wa nadharuka ila man huwa fauqaka fi amri dinika. Orang yang berbahagia cirinya selalu membandingkan dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih khusyuk, dengan orang yang lebih suci. Di situ titiknya. Kalau kita mengatakan saya sudah ibadah, berarti dia mengaku baik. Maka pesan saya, ibadahmu, ibadah kita, ayo bandingkan dengan orang yang lebih baik. Misalnya kalau saya ibadahnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kiai saya. Kiai saya juga mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan ulama di atas saya. Ulama mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat tadi, saya sudah ibadah, itu ada perasaan mengatakan saya sudah ibadah, sudah cukup, padahal perasaan semacam itu tidak cukup. Demikian Mas Sofyan. Baik, Masya Allah, ada yang perlu dikoreksi dalam diri keimanan kita ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Febi yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Bu Febi. Terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Nasution tadi. Saya minta dilanjutkan aja tadi yang masalah konsep Imam Al-Ghazali tadi yang belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi menurut Al-Ghazali, salah satu pertanyaan yang harus kita ajukan dalam diri kita, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka wa syaqa'uk. Apa standar kita bahagia dan tidak bahagia? Bu, Ibu bisa makan bahagia enggak? Kalau enggak bisa makan, bahagia atau tidak?
Ibu kalau ngegibah orang bahagia nggak? Ah yang benar. Kalau kagak ada bahan buat ngegibah? Kata Al-Ghazali, standar itu bisa terjawab kalau kita mampu menjawab pertanyaan yang pertama, ayu syai'in an. Kamu siapa? Kata Al-Ghazali jawabannya bisa macam-macam. Saya Azhari, tapi sifat saya, mental saya bisa jadi al-bahaim, binatang ternak. Kalau saya binatang ternak, maka standar kebahagiaan saya ngikut binatang ternak. Apa yang membuat binatang ternak bahagia? Bisa makan, bisa minum, ya kan? Betul? Dia akan tidak bahagia kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kawin, itu binatang ternak. Jadi kalau ada orang pikirannya gimana caranya bisa makan, gak mikirin yang lain, berarti standarnya standar bahagia binatang ternak. Ini versi Al-Ghazali, ini memang agak menampar kita karena kacamatanya tasawuf. Yang kedua kata Al-Ghazali, ada orang yang mungkin mentalnya adalah as-siba, binatang buas. Apa yang membuat binatang buas bahagia? Bisa nyikut orang, bisa menyakiti orang, bisa membunuh karakter orang, bisa merendahkan orang, bisa sumpah serapah orang. Dia akan bahagia. Kalau dia tidak bisa nyikut orang, tidak bisa tunjuk powernya di hadapan orang, dia nggak bahagia, tidurnya nggak nyenyak. Kalau nggak ngomongin orang, tidurnya nggak nyenyak. Ini as-siba, nyakitin orang, dia baru bisa bahagia. Kira-kira kita yang mana nih? Belum selesai. Yang ketiga kata Al-Ghazali, ada orang yang mentalnya asyayatin, mentalnya syaitan. Dia akan bahagia kalau mampu menyesatkan orang, tidak suka dengan orang yang beribadah dan lain-lain. Ngelihat orang ke masjid, dia dongkol. Ngelihat orang main gaplek, baru dia seneng. Ngelihat orang pengajian, dia nggak bahagia. Tapi ngelihat orang lalai, dia bahagia. Nah, ini syaitan. Kalau ada orang yang nggak suka ngelihat orang pengajian, mondokin anak, pesantren, ini asyayatin menurut Al-Ghazali. Baru nanti ada sifatul malaikah. Tentu kalau kita bertanya, kalau gitu kita nih bagian dari yang mana nih? As-siba, al-bahaim, asyayatin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini pernyataan Al-Ghazali kita perlu resapi, kita perlu berkaca supaya kita menemukan hakikat kebahagiaan itu apa sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, satu refleksi tersendiri bagi kita semuanya ketika kita disamakan dengan maaf hewan bahkan setan pun, namun ada standar kebahagiaan yang justru menampar kita ya Ustaz ya. Baik, berikutnya saya ke penanya berikutnya, ada Pak Agus yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu tadi Pak Kiai menyebutkan di antara orang-orang yang termasuk dalam kategori bahagia, salah satunya adalah dia bisa berinfak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kondisi kita, keuangan kita, karena infak itu berhubungan dengan keuangannya. Bagaimana jangankan untuk berinfak, untuk makan sehari-hari aja kadang-kadang, mohon maaf, pagi ketemu, sore kadang-kadang lewat. Nah, jadi bagaimana statusnya kalau kita ini infaknya ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang belum tentu bisa. Kiranya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik apa yang ditanyakan Pak Agus, silakan Yai Misbah. Pak Agus, terima kasih. Di zaman Sayyidina Rasulullah SAW itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur. Itu enak ya orang kaya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, saya juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka ya Rasulullah sama seperti Pak Agus nanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah. Kata Pak Agus, boro-boro bersedekah. Makan hari-hari susah katanya Pak Agus. Maka Rasulullah memberi jalan keluar. Kalau kamu ingin bersedekah padahal kamu tidak memiliki apapun, Rasulullah mengingatkan, inna bi kulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih sedekah. Subhanallah sedekah.
Bacaan takbir sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Bacaan tahmid alhamdulillah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Wa fi butni ahadikum, di kemaluanmu itu ada sedekah. Mak sedekah mak, gitu kira-kira. Ini orang banyak nggak tahu nih. Tolong dibuka dulu. Jadi kodenya beda begitu ya? Kodenya beda. Coba tolong ditebelin lagi ya yang ini. Wa fi budi ahadikum sadaqah. Sahabat itu sampai tanya, aneh ini. Ayati ahaduna syahwatahu. Ya Rasulullah, kalau saya menyalurkan syahwat, apakah ada unsur sedekah? Loh iya, kalau disalurkan kepada istrinya. Betul. Kalau kira-kira disalurkan ke tempat yang lain yang tidak sah, dosa apa tidak? Dosa. Demikian kalau disalurkan ke tempat yang benar. Jadi artinya yang terpenting bagi Bapak Agus adalah semangat untuk peduli, semangat untuk berbagi, jangan hilang. Urusan apa yang bisa diberikan itu situasi dan kondisional. Terima kasih. Masya Allah, dari situlah kebahagiaan akan didapatkan ya. Baik, masih ada satu segmen lagi mengenai tema besar kita akan selesaikan di segmen berikut. Tetaplah usai jeda, kami akan kembali tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, membangun kebahagiaan dalam diri sendiri atau dalam hidup. Nah, kita akan undang kembali satu penanya, ada Bapak Abdul Rozak yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yai Misbah nanti akan menjawabnya terlebih dahulu. Silakan Pak Abdul Rozak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang ini bisa hadir dalam Damai Indonesiaku di TV One. Baik Bapak Kiai, saya akan bertanya konsep apa dan bagaimana untuk menstabilkan kebahagiaan. Karena terkadang kala iman itu bisa turun, bisa naik. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya bisa istiqomah dalam bahagia begitu ya, kurang lebih. Silakan Yai. Terima kasih. Kuncinya orang bahagia itu adalah yang pertama muttaqin, orang itu takut kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Yang nomor dua, orang bertakwa, orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman. Orang beriman, orang yang percaya bahwasanya Allah yang mengatur segalanya sehingga dia menjadi tenang menjalani kehidupan. Dan yang nomor tiga, para jemaah sekalian, ciri dan konsepnya untuk bisa menjadi bahagia adalah dia itu mau beramal soleh. Kemudian kenapa kita yakin ini adalah sebagai konsep kebahagiaan? Karena Allah sudah berjanji orang semacam ini akan saya kasih falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebenarnya saya lebih menarik ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhari tadi. Karena itu mari saya mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan ini. Bisa aja nih ya. Silakan Ustadz diteruskan. Ini perintah guru sama murid ini. Tapi begini, ini bagus pertanyaan. Gimana supaya kita stabil bahagia? Saya pengen nimbrung saja, sebenarnya sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah tadi. Kebahagiaan Pak yang perlu dicatat tidak bisa stabil. Karena ketidakbahagiaan juga keniscayaan dalam hidup. Jadi kita sedih nggak bisa dihilangkan. Khawatir itu nggak bisa dihilangkan. Bahkan Allah yang nyuruh kita wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Khawatirilah kalau kamu punya anak itu kamu meninggal tapi dia dalam keadaan lemah fisik, lemah akal, lemah mental, lemah agama. Jadi Allah yang nyuruh kita khawatir.
Allah yang nyuruh kita takut, sedih, itu keniscayaan hidup, nggak bisa. Jadi sedih, galau, nestapa itu tidak bisa dihilangkan, nggak bisa. Dia hanya bisa dikendalikan. Sama kayak penyakit flu. Penyakit flu bisa nggak sembuh? Nggak bisa. Dia hanya bisa diredakan. Coba lihat iklan-iklan di TV. Meredakan penyakit flu, bukan menyembuhkan flu. Betul nggak? Tidak bisa hilang. Itu keniscayaan. Dia hanya bisa dikendalikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan kesedihan? Disinilah agama punya peran. Peran agama bagaimana menawarkan harapan. Jadi sedih hanya bisa dikendalikan dengan harapan. Agama memberikan harapan, karena itu kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berharap. Salat berharap. Kenapa? Ada harapan bahwa kita hidup tidak berhenti di sini, ada kelanjutan, ada proses etape perjalanan setelah kita di alam dunia ini. Kita masih berlanjut, ada harapan. Karena itu kita beramal baik, kita menebarkan kebaikan, kita berbuat baik. Nah, jadi itu satu yang perlu digarisbawahi. Kita tidak bisa menghilangkan kesedihan. Kita hanya bisa mengendalikan kesedihan dengan harapan. Harapan yang ditawarkan agama. Kalau kita bisa connect, itu yang kata Al-Quran, kita menjadi kekasih Allah. Para kekasih Allah, la khauf alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan dan ketakutan dalam diri mereka, dengan makna mereka mampu mengendalikan ketakutan dan kesedihan itu karena dekat dengan Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada sedikit tambahan ya, mungkin dari tema kita. Baik, jadi yang pertama ingin saya tekankan bahwa ketika ingin kita menjadi orang yang berbahagia, apa yang saya sampaikan tadi, perbanyak istighfar. Kemudian yang nomor dua, orang bahagia itu melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu ciri orang berbahagia. Kenapa saya sampaikan ini? Karena urusan kebaikan ini urusan gaib. Kita hanya ikhtiar sholat yang baik, ibadah yang benar. Urusan diterima kan tidak ada yang tahu. Maka lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang nomor tiga, para jemaah sekalian, kalau kita ingin berbahagia, maka bandingkan urusan dunia dengan orang yang lebih melarat dengan orang yang lebih sengsara. Insya Allah kita akan menjadi orang berbahagia. Bersyukur terus. Syukur, alhamdulillah Ustadz saya punya mobil daripada tetangga yang gak punya. Betul? Yang punya motor butut, alhamdulillah daripada tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda terus. Ini yang saya katakan, unzur ila man huwa dunaka. Sayyidina Rasulullah mengingatkan, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara. Dalam urusan dunia, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, bahwa orang bahagia itu dalam urusan akhirat, bandingkan dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih suci. Ini ciri-ciri orang bahagia. Masya Allah, luar biasa sekali sebuah tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Azhari Nasution. Terima kasih atas tausiah dan juga paparannya. Kiai Haji Misbah Munir, terima kasih atas tausiah, mudah-mudahan memberikan kita semakin ikhlas, yang itu membawa kita ke kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Masya Allah, di akhir acara nanti akan dipimpin doa oleh Kiai Haji Misbah. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan mulai awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka, ya Allah, orang yang jahat, orang yang jauh darimu, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.